A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya ya, Pak Saifuddin. Kita akan lanjutkan pembahasan irisan kerucut kita sekarang mengenai persamaan garis singgung elips ya. Kalau sebelumnya kita membahas persamaan elips, sekarang persamaan garis singgung elips. Oke, ya. Persamaan garis singgung elips. Nah, garis-garis di sekitaran elips itu ada 3 kedudukan ya terhadap elips. Kedudukannya bagaimana? Yang pertama ada garis yang memotong elips ya, pastinya di 2 titik ya. Kemudian ada garis yang hanya memotong elips di 1 titik atau disebut dengan menyinggung. Ada lagi garis yang sama sekali tidak memotong elips. Tiga-tiganya ini dibedakan oleh nilai yang disebut dengan diskriminan. Diskriminan kalau dia garisnya memotong elips di 2 titik, diskriminannya lebih besar daripada 0. Kalau menyinggung D-nya sama dengan 0, sama dengan 0. Kalau tidak menyinggung ini lebih kecil daripada 0. Seperti dulu kita membahas persamaan kuadrat, ini mempergunakan diskriminan ya. Diskriminan ini dia mempunyai rumus yang sama ya. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ya, belum masih ingat ya? Rumusnya seperti itu. Nah, bagaimanakah cara menentukan diskriminannya? Maka kita harus membuat persamaan kuadrat dari mana? Dari persamaan garis singgung si garis, persamaan garis ya. Y sama dengan X plus N. Kita substitusikan ke dalam persamaan elips dalam bentuk ini. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita lihat contoh berikut ya. Misalkan di sini ada suatu soal seperti sini ya. Tunjukkan bahwa garis 3x plus 5y min 25 sama dengan 0. Ada garis, dia menyinggung elips. Bagaimanakah cara menunjukkannya? Maka kita harus tunjukkan dengan mencari nilai diskriminan ya. Berarti kalau dia menyinggung, diskriminannya sama dengan 0. Berarti diskriminannya harus 0. Apakah benar? Yuk, mari kita buktikan ya. Pertama, si persamaan garis itu kita tuliskan dulu ya. Tadi seperti ini. Oke, nah kemudian kita bentuk si persamaan garisnya seperti yang di teori. Jadi kita bikin dulu, ya kita pindahkan ke ruas kanan dulu ya. 3x dan 25-nya. Sehingga min 3x ditambah 25 ya. Min jadi plus jadi min. Nah, kemudian setelah itu kita bikin hanya y saja. Jadi 5-nya pindahkan menjadi pembagi ya. Min 3 per 5. 25 juga dibagi 5 ya. Jadinya y sama dengan min 3x plus 5 gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya karena diskriminan itu didapatkan dari persamaan kuadrat, maka si elipsnya juga kita robah bentuknya ke dalam persamaan kuadrat ya. Jadi kan awalnya seperti ini ya, seperti ini. Kita kalikan dulu dengan 400 ya. Gunanya apa? 400 ini didapatkan dari perkalian 25 dikali 16. Itu 400. Jadi sekarang kesemuanya kita kalikan dengan 400. Nah, apa yang terjadi? Jadi 25-nya, jadi 400 bagi 25 jadinya 16 ya. 400 bagi 25, 16. Kemudian 400 dibagi 16, 25. Gitu ya, seperti itu. Kemudian 1 kali 400 jadinya 400. Kita tuliskan ini sebagai persamaan 2. Jadi yang tadi ini tuliskan sebagai persamaan 1. Gitu ya. Nah, maka kemudian kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kita substitusikan dengan cara y kuadrat. Nah, y kuadratnya kita ganti dengan y dari persamaan garis tadi ya. Oke, nah sehingga jadinya kita substitusikan jadinya 16x tetap 25. Y kuadratnya kita ganti dengan min 3 per 5x ditambah 5
kuadrat ya, sama dengan 400 gitu ya. Nah, kemudian oke. Jadinya 16x kuadrat ditambah 25. Nah, ini kita kuadratkan satu per satu ya. Jadi min 3 dikuadratkan jadi 9, 25 dikuadratkan jadi 25, x dikuadratkan jadi x kuadrat. Begitu juga dengan 5 jadi 25 ya, 5 kali 5 25. Tetapi di sini jangan lupa karena ini kurung ya, kurung dikuadratkan maka harus ditambahkan ini. 2 dikali min 3 per 5 ya, yang awalnya tadi. Kemudian dikalikan dengan X ya, maaf. Kemudian dikalikan dengan 5. Nah, ini awalnya tadi juga ya. Nah, sama dengan 400. Jadi ini kalian harus tambahkan. Nah, ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buka satu-satu. 16x kuadrat ditambah 9. Kenapa tambah 9x kuadrat? Karena 25-nya dicoret.